juga kalau dapat Itu kitabnya kitabnya Tarikh memang Hadromiyah itu bagus disembunyikan. banget. Itu kitabnya memang disembunyikan atau gimana? Ada kitab itu ada yang pegang, cuma saya pernah minta katanya kalau dibuka masalah mafsadanya besar, akan perang saudara lagi Yaman. Maksudnya orang-orang Yaman akan apanya itu loh, emosinya itu akan Naik. mengulang lagi masa yang kelam. Karena mereka ketahuan kan kalau mereka bukan pendatang asli. Jadi di Tarikh Hadromiyah itu teman-teman tertulis siapa pendatang, siapa pribumi. Mana yang muwaton, siapa yang bukan muwaton itu tertulis semua di dalam situ. Gitu. Makanya termasuk di dalam di apa namanya STDI Jember, tempatnya Khalid Basalama, terus seperti namanya Salim Al-Muhdor, itu juga pemimpin Wahabi. Salim Al-Muhdor ini adalah orang Ba'alawi. Nah, sama saja mereka teriakin saudara mereka sendiri. Mereka teriakin saya Syiah. Wah, nasab palsu itu Syiah. Saya bantah. Syiah yang kalian teriakin sama saya, itu pemimpinnya adalah Husain, ada di Pasuruan. Itu paman kandungnya Taufik As-Segaf, pemimpin RA, pemimpin Robito Alawiyah. Itu pemimpin Syiah adalah Husain, ada di Pasuruan. Pamannya itu loh. Ayo, kalian nuduh orang Bosnya lagi menghayal pengen gunung kembar, Bang Nasab. Itu enggak apa namanya, saya mau nanya. Itu Habaib Diaman sama di Indo itu sama enggak ya dalam cara berdakwahnya? nggak ada di sini yang berdakwah udah nggak dikasih panggung kok. Udah gak dikasih panggung. Nggak. Dengar kabar itu katanya Mufti Yaman itu menolak nasab Balawi, benar tak? yang sudah beritanya valid itu memang Mufti itu bela sama mereka. Maksudnya gini, dia cuma mengatakan saya tidak mengatakan Bani Fulan bukan nasab Nabi, Bani Fulan bukan nasab Nabi. Tapi Mufti itu juga nggak membenarkan kalau Ba'alawi adalah Duriyah. Beda halnya kalau Mufti terang-terangan mengatakan Ba'alawi adalah keturunan Nabi, itu baru bisa kita hukumi. Tapi kalau orang masih ada namanya Husnudon, dia masih memegang Husnudon, si Mufti ini. Dia masih ada Husnudon, dia tidak berani terang-terangan mengatakan mereka Duriyah Nabi, dia juga nggak berani terang-terangan mengatakan mereka bukan Duriyah Nabi. Jadi dia di tengah-tengah. Oh, Itu yang kami berarti dapat masih karena teman Iman. kami ada teman kami ada di Son'a juga, di tempatnya si Mufti itu. Kenal sama ini kayaknya salah satu ulama tarim nih. Ntar Anda lihat dulu nih. Nah, kenal sama ini enggak? Ntar tunjukkan. Siapa bang? Ntar dulu. Mana nih? Kenal nggak sama ini nih? خير العمليات في أمان الله خير ولي إن كانت الجنة في السماء فهي فوق جنين وإن كانت الجنة في الأرض فهي تحت جنين الكريم هواؤها مثل النسيم وماؤها شفاء للسقيم. Ini kenal nggak ini nih videonya ini fotonya? Dia mengatakan kalau surga tadi di langit, maka lurusnya tarim. Kalau ada di bawah bumi, maka di atasnya tarim. Saya bentar. tidak kenal. Ya? Bentar, ini video ini nih. Ini nih. Bentar.
خير لا برحت بأمان الله خير ولي إن كانت الجنة في السماء فهي فوق جنين وإن كانت الجنة في الأرض فهي تحت طمين كريم هواؤها مثل النسيم وماؤها شفاء للسقيم. Kenal nggak, Kang? Saya pernah tahu orangnya, tapi saya nggak kenal ininya. Saya tidak pernah. Saya tahu kok fatwa-fatwa beliau, saya tahu. Dia dalam keadaan sakit sekarang orangnya. Sudah tua juga. Maksud dia ini wa ma'uha shifa'u itu, wa ma'uha shifa'u itu maksud dia ada namanya di Tarim itu namanya anhar, nahrun min anharil jannah. Itu memang ada namanya sebuah danau di Tarim itu, atau sebuah danau yang mereka katakan danau itu adalah danau bisa menyembuhkan sakit. Jadi kalau ada orang yang mau ziarah ke sana, kalau singgah mau sempurna ziarahnya, kalau singgah cemplung diri ke nahrun min anharid jannah itu, dari danau-danaunya surga yang mereka mengatakan danau itu di samping kuburannya Nabi Hud itu. Ya kuburannya Nabi Hud lah, dekat dengan kuburannya, dekat-dekat situlah. Tapi saya belum pernah ke sana karena nggak ada guna juga saya ke sana. Orang airnya juga kotor kayak gitu, kayak pasir ini. Ada pasir apa berarti yang mau tidak sempurna orang yang ziarah ke Harijan. sana kecuali berjemur ya. Dan ada seorang mantan itu, teman-teman kalau pernah nonton yang di Malaysia, mantan muridnya Umar bin Hafid kan pernah membongkar masalah nahrun min anharid jannah itu, sungai-sungai surga itu pernah dibongkar sama dia. Dia mengatakan rata-rata kalau ada satu santri yang pengen ilmunya cepat paham, terus bisa sembuh dari penyakit, ya itu cemplung diri ke dalam air Fir'aunnya Ba'alawi itu gitu loh. Itu dengar kabar lagi, katanya Ba'alawi itu bukan dari itu, bukan dari Hadramaut, katanya juga pendatang kan di sana. Ya iya jelas, kan kita jelas Bang. Ya orang suku Arab itu kan ada dua suku Arab itu. Ada yang dari Bani Ismail sama dari Bani Ghahtan. Al-Ghahtan itu. Ghahtan ini terpecah menjadi dua juga dari suku apa? Qahtan. Ya, Ghahtan terus berpecah jadi ini. Jundu ya. Mereka pecah terus nanti ketemunya ke Ismail lagi, terus ketemu ke Adnan, terus dan seterusnya. Jadi dua suku itu. Makanya dari suku Ghassan ini terpecah yang namanya adanya Al-Kathiri bin Tolib. Mereka ini orang-orang Arab ini, Al-Kathiri bin Tolib ini dari suku Ghassan. Jadi suku Arab itu memang ada dua macam. Terus setelah itu Ba'alawi ini dari suku mana? Kata mereka dari Quraisy. Quraisy kan kita tahu sendiri tidak semuanya jadi suku Arab Quraisy itu. Nah, benar. Gitu loh. Jadi kalau mereka mengatakan kami dari Quraisy, jadi Quraisynya dari mana? Keturunannya Abu Jahal. Ya kalau keturunannya Abu Jahal, Abu Lahab mungkin. Gitu loh. Jadi mereka mengatakan kami dari suku Quraisy. Tapi kalau memang mereka dari suku Quraisy, waktu itu mereka pernah ada di Saudi, itu namanya Malik Ainur Rafiq. Mereka mengaku-ngaku syahid di Arab Saudi. Malik Ainur Rafiq ini melarang mereka jangan pakai syahid, jangan pakai syarif. Mereka diusir dari sana, ada yang dihantam, yang diusir dari Saudi. Sama Malik ini tahun 13 Hijri apa berapa itu lupa saya. Intinya Malik Ainur Rafiq ini raja Saudi ini pernah mengusir mereka karena mereka klan diri mereka adalah Sayyid terus Syarif. Mereka lah setelah keluar dari Saudi mereka ketakutan karena mereka tahu kebongkar kulitnya mereka rubah diri mereka ini menjadi Habib, dan itu pun orang Syiah. Sama ini siapa teman-teman, Ahmad Rojai apa siapa ya yang memanggil mereka Habib pertama itu dalam kitab apa ya,
Ala kulihal mereka dipanggil Habib itu baru-baru. Bukan dari Saudi sendiri mereka sudah larang jangan pakai Sayyid dan Syarif. Makanya sampai detik ini orang-orang itu nggak ada yang berani pakai Sayyid Syarif. Begitu loh. Mereka kalau ditanya apakah mereka keturunan Arab, enggak, mereka bukan keturunan Arab. Mereka datang dari Persia, di mana dulu keturunannya Ali dibantai di Karbala. Orang-orang ini, munafik-munafikan ini banyak yang lari. Banyak yang lari, ada yang karena mereka bermuka dua, ada yang nggak dibunuh. Orang-orang ini bukan keluarganya Hussein, banyak yang dibunuh, dan termasuk Hussein, Hasan terbantai di situ. Dari situlah mereka ambil kesempatan dalam kesempitan. Seperti suku Muhdor kan? Suku Muhdor adalah suku yang sangat membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, dia menyampaikan ayat Quran. Kata suku Muhdor, Nabi itu kan menyampaikan sihir, bukan ayat Al-Quran, itu bohong. Nabi adalah dukun. Nabi itu penyair, kata suku Muhdor. Jadi kalau kalian mau tahu siapakah orang musuh yang paling benci sama Nabi, itu suku Muhdor ketika mendakwakan agama di Mekah. Cuma yang jadi lucunya sekarang, suku Muhdor ngakunya keturunannya Nabi. Nabi hidup mereka perangi, mereka tuduh Nabi adalah pendusta, tapi Nabi meninggal mereka akui jadi duriannya. Itu yang jadi masalah gitu loh. Itu jadi masalah juga. Jadi repot. Makanya Al-Muhdor sekarang kan banyak yang ngaku keturunan Nabi. Gak tahu dari mana manusia ini, lobangnya dari mana. Di zaman hidupnya Nabi mereka musuhi Nabi, mereka tekan Nabi, tapi tiba-tiba mengaku duriannya Nabi. Itu suku-suku ini. Jadi orang-orang ini teman-teman memang mereka pendatang. Orang-orang ini datang dari Iran, ada yang datang dari Iran, dari Persia. Mereka datang hijrah ke Hadramaut, ada yang hijrah ke Sokda sana. Sokda itu di daerah Shimal. Sekarang kan Yaman kan pecah jadi dua, itu ada namanya Yaman Utara, Yaman Selatan. Yang temannya hijrah ke Hadramaut, dulu kan Hadramaut kan kosong dulu. Yang berkuasa dulu Hadramaut kan Al-Kathiri. Al-Kathiri itu punya kerajaan besar dulu, nggak bisa digulungkan. Gitu loh. Terus yang memasukkan orang Inggris ke Hadramaut untuk menghancurkan kerajaan Al-Kathiri kan juga ini. Mereka ini, orang-orang pendatang ini, Balawi ini. Itu sejarah, makanya ada namanya buku Tarikh Hadramiyah. Tarikh Hadramiyah itu bejat-bejat, di dalam buku itu tertulis bejat-bejatnya Balawi selama di Hadramaut. Di antara mereka yang mendirikan partai komunis, pemimpin-pemimpin partai komunis, siapa yang memasukkan Inggris di Hadramaut, apa segala macam itu tertulis di dalamnya Tarikh Hadramiyah. Itu kitab, kalau ada yang punya itu luar biasa kitab itu. Saya cari-cari penulisnya di Yaman, sulit sekali teman-teman. Sampai seminggu saya cari kitab itu, nggak dapat saya. Tapi sebenarnya kalau dapat kitab itu cukup menjawab, membantu masalah bohongnya Ba'alawi selama ini. Iya. Di dalam Tarikh Hadramiyah itu teman-teman itu banyak sekali tertulis yang memimpini partai komunis, yang melarang orang jangan sholat, perempuan jangan berhijab, itu ada semua. Ini tentaranya kalau ketahuan puasa, dulu itu dipecat. Dan orang-orang itu yang jadi pemimpinnya, Al-Jufri, Al-Attos, itu di dalam ketika partai komunis berkuasa di Yaman Selatan. Jadi nggak asing itu teman-teman. Oh iya, kalau dapat kitabnya Tarikh Hadramiyah itu bagus banget. Itu kitabnya memang disembunyikan atau gimana? Ada kitab itu, ada yang pegang. Cuma saya pernah minta, katanya kalau dibuka masalah mafsadanya besar, akan perang saudara lagi Yaman. Maksudnya orang-orang Yaman akan apanya itu loh, emosinya itu akan mengulang lagi masa yang kelam. Karena mereka ketahuan kan kalau mereka bukan pendatang asli. Jadi di Tarikh Hadramiyah itu teman-teman tertulis siapa pendatang, siapa pribumi, mana yang muwaton, siapa yang bukan muwaton, itu tertulis semua di dalam situ. Gitu. Makanya termasuk di dalam Tarikh Hadramiyah itu termasuk yang pendatang yang tertulis itu adalah Ba'alawi ini. Sekarang itu di Indonesia itu banyak yang fanatik buta kepada Ba'alawi.
Makanya itu yang kita berusaha bang. Kita berusaha biar nggak fanatik lagi. Kalau di Yaman teman-teman, mau bin Syihab, mau Al-Katsiri, mau apalah, mau Al-Attos, mau Al-Khab, mau apa dia punya keturunan. Kalau jual ikan keringnya jual sayur ya jual. Jadi tukang tambal ya tukang tambal. Makanya kalau ada yang cerita bilang, tukang tambalnya di sana itu wali, memang tukang tambalnya itu dari kalangan mereka habaib. Tapi dia bukan wali. Tapi untuk membumbui orang agar Habib itu namanya tetap eksis, seakan-akan tidak terhina sebagai tukang tambal, dikatakan dia adalah wali. Sama halnya di Indonesia kan, orang gilanya dibilang majjub. Nah. Nih kayak gini loh. Kayak gininya kan di Indonesia kan mereka kan malu. Malu kalau dibilang keturunan mereka itu ada yang gila, ada tukang tambal ban, ada tukang jual sayur. Mereka itu malu. Jadi yang gilanya dibilang majdub, yang di tukang sambalnya, di tukang bannya dibilang wali. Nah, yang kayak gini loh teman-teman saya bilang. Nah, ini loh. Setelah minum pasir tarim sama kopi, istri Muhyiddin jadi nah gini, lihat tangan jari-jarinya. Aduh. Nah, asik. Corek mang. Corek mang. Lihat jarinya, perhatikan jarinya. Empuk banget itu pipinya itu. Jarinya. Ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wanita itu kok mau ya? Ya namanya juga sudah dikasih ular jahanam, ya mau gimana lagi. Abang ini kayak nggak tahu aja. Bang, jangan di setel lagi. Sarungku mulai naik ini, Bang. Bang, ini terkait dengan judul ya. Iya, yang ntar dulu. Gua mau tanya. 1 miliar. 1 miliar gue diem. Ini ada rahasia tapi Bang sama hostnya. Gini, saya mau tanya Bang. Di Yaman itu kan ada Syekh Muhammad Al-Aulaki ya, yang sering ngajar fikih tahawulat ke Indo Bang. Terkenal nggak di Yaman itu? Nggak tahu saya. Itu Syekh Muhammad Al-Aulaki itu sering ngajar fikih tahawulat Bang. Kitab fikih itu kan kitab karangannya Habib kan itu. Tapi mengajarkan tentang fikih akhir zaman, tentang termasuk DNA ini Bang. Tapi para Habibnya sendiri kan tidak mau itu. Bilangnya beliau itu kan dari Yaman Bang. Namanya Syekh Muhammad Al-Aulaki. Baru dengar saya namanya Bang. Waduh, jangan-jangan nipu juga nih. Soalnya kan sering diundang ke Jember juga nih orang ini. Dia itu bawa ngajarkan kitab fikih tahawulat namanya. Fikih akhir zaman. Termasuk DNA, tes DNA Bang, masuk di dalam ilmu fikih itu. Termasuk yang digeluti sama hostnya ini, masalah RH golongan darah ya. Kan masuk kepada fikih tahawulat itu sebagai solusi akhir zaman untuk memverifikasi nasab. Begitu. Nasab siapapun, bukan hanya bebek tengil Bang. Bebek tengil ya terus. Maksudnya semua nasab gitu loh Bang. Masuk dalam rangkuman kajian kitab sampai kitab fikih tahawulat. Dan salah satu tokohnya yang sering diundang itu namanya Syekh Muhammad Al-Aulaki dari Yaman. Begitu informasinya Bang. Mungkin bisa di tracking Bang di Yaman, mumpung jenengan ada di Yaman gitu toh. Sebagai bahan referensi informasi. Nanti kita tanya-tanya. Kita tanya-tanya coba. Ya karena beliau sering diundang ke Indonesia Bang.